bersama kami di Senja Berkah Pasti berkah. Waduh, Masya Allah banyak Masya banget Allah. pembahasan kita Teh Betul Kinan. sekali, menarik sekali ya pembahasan tentang Betul bertanggung jawab banget. ini. Kalau Teh Kinan, tadi Ya. kita udah nanya ke Bapak. Sekarang Diki yang mau tanya ini pemirsa di rumah kepada Teh Kinan. Sebenarnya tahu nggak Teh Kinan ini tentang bertanggung jawab? Oh iya boleh. Jadi Teh Kinan dulu ada cerita nih kisah Aduh. Nabi. Kalau ditanyain kayak gini Kinan nggak bisa jawab. Nanti Pak Aduh. Ustadz bantuin jawab ya Pak Ustadz. Jangan ya Pak Ustadz. Aduh jahat banget. Jadi ada kisah Nabi, kisah Rasul yang katanya bertanggung jawab dan mencintai umatnya. Beliau bahkan ketika darahnya akan menetes, dia tadahkan karena takut jatuh ke bumi katanya. Kira-kira ini Kinan, kisah Nabi apa yang seputar dengan bertanggung jawab ini? Ayo coba pemirsa di rumah, jangan dikasih tahu loh pemirsa rumah. Apa ayo biar Siapa Kinan nih? aja dulu. Nabi Muhammad bukan? Ya, Nabi apa ya? Nabi apa Pak Ustadz? Nabi Muhammad. Betul? Nabi Muhammad. Waduh. Benar tuh, udah Kinan masih ingat loh Kang Diki. Aduh, Kirain sebenarnya udah bukan lupa. ingat sih. Kinan nebak-nebak aja. Ternyata benar Nabi Ternyata benar. Muhammad. Itu gimana sih Pak Menarik Ustadz banget. ceritanya Pak Ustadz? Gimana bisa menadahkan tangan darah jatuh gitu Pak Ustadz? Ya, jadi ketika itu kan cuman jadi bahasa majaz gitu kan. Jadi dalam arti ketika kita akan jatuh itu Nabi selalu menadahkan darahnya sebelum menetes ke tanah itu, makanya dia tadahkan dalam arti saking tanggung jawabnya beliau kepada umatnya, saking sayangnya beliau kepada umatnya. Makanya kan Nabi selalu berpesan ketika Nabi mau wafat, saking sayang-sayangnya beliau kepada umatnya, beliau memanggil umati, 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 itu kan umatku, umatku, Umatku. umatku. Itu apa? Saking sayangnya, saking dia bertanggung jawabnya Dengan kepada umatnya. umatnya, gitu. Seperti itu. Makanya kita harus senantiasa menanamkan rasa cinta kita itu kepada Nabi. Nabi aja ketika hidupnya senantiasa mencintai umatnya, kenapa kita tidak sebaliknya? Betul, Seperti Betul begitu. Ya, sekali. gitu caranya kita menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi itu senantiasa memperbanyak membaca sholawat. Jadi kan membaca sholawat itu menanamkan ungkapan rasa cinta kepada Nabi gitu kan. Nabi. Kalau kepada pasangannya aku cinta kamu kan bahasanya, kalau kepada Nabi mah kan Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan, seperti itu. Man kasuro man kasuro syai'an ahab kasiro dikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti bakal banyak membicarakannya, bakal banyak diucapkannya, jadi sering diucapkannya seperti itu. Gitu Pak Ustadz. Nah sekarang nih Kinan ada pertanyaan buat Kang Diki. Apa itu Kinan? Saya jadi grogi Aduh, deg-degan jangan nih. cuman Kang Diki doang yang ngasih pertanyaan buat Kinan, giliran nih Kang Apa Diki itu, nih. Teh Kinan? Jadi dulu juga ada cerita nih, ceritanya Nabi. Dia itu saking bertanggung jawabnya nih Kang Iya. Diki, dia sampai bikin perahu super gede buat Waduh. nampung hewan-hewan yang bener-bener gede banget pokoknya. Iya. Karena katanya mau terjadi sebuah bencana, Bencana alam. alam. Nah coba tebak itu siapa? Aduh pemirsa di rumah. Aku kok lupa ini Aduh apa? ini gimana Ini kok bisa masuk lupa kategori nih? bertanggung jawab gak sih gitu? Mm-mm. Lupa. Siapa ya aku tebak-tebak. Nabi Musa bukan Pak Ustadz. Aduh bukannya. Aduh siapa ya kira-kira pemirsa di rumah? Aku malu banget ini. Boleh dong dikoreksi Boleh nih, dong Pak dikoreksi Ustadz. Pak Ustadz. Baik pemirsa dan Kang Diki, jadi kisah Nabi Nuh yang mempertanggungjawabkan umatnya saking sayang-sayangnya kepada umatnya. Nabi Nuh tuh Kang Diki. Aduh salah sayanya. Itu gimana sih ceritanya Bapak? Ya, makanya ketika itu Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah kapal gitu kan, atau perahu. Kenapa Allah memerintahkan demikian? Karena waktu itu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan untuk mengajak istrinya dan anaknya gitu kan ke jalan Allah, tapi beliau tidak mau. Berikut
umatnya. Ya, singkat cerita, makanya ketika Allah akan menurunkan azab, makanya Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk membuat perahu, tapi perahu itu di atas gunung. Gitu kan. Luar biasa. Kira-kira kalau secara logika kita, kalau membuat perahu di atas gunung bakal jalan enggak? Gitu kan. Enggak Ya, dong. ya makanya itu perahu di atas gunung itu Allah sudah mempersiapkan akan menurunkan azab berupa gitu. banjir gitu kan. Tuh. Seperti itu. Ya makanya Masuk Nabi ke Nuh bertanggung jawab tapi kan. ya, Bertanggung ya, jawab ya. itu saking bertanggung jawabnya Nabi Nuh kepada keluarganya dan kepada istrinya, tapi keluarganya tidak mau mengikuti, yang akhirnya apa? Ya cuman umatnya saja yang mengikuti, makanya digiring itu si umatnya Nabi Nuh naik ke atas kapal, ya yang keluarganya nggak mau, ya sehingga hanyutlah itu, makanya yang selamatnya itu yaitu Umat-umatnya umatnya aja. yang mengikuti Tapi Nabi emang Nuh. asa Masya nggak Allah. bermasuk akal gitu ya Pak Ustadz. Buat kapal di atas gunung. Itu Iya. keajaiban dari Iya, Allah betul. Subhanahu wa taala. Sedangkan Kang tangkupan Diki. perahu aja dia nggak mengalir-ngalir. Tidak layar-layar Kang dia. Diki nih, maaf Gimana banget ya ini? dipotong nih ya, walaupun kita asik banget Betul. tebak-tebakannya ya, cuman ini ternyata ada permisa juga yang di rumah Udah yang banyak. sudah mengirimkan banyak. pertanyaan kepada kita Kang Diki. Tuh, Iya. boleh dibaca Ada duluan dari deh. siapa ini ya? Kita bacakan dulu. Dari Jagat di Cimahi. Ada gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggung jawab dalam belajar agama Islam dapat mempengaruhi hubungan antar sesama umat Islam? Gimana Pak Ustadz? Ya, baik Mas Jagat yang ada di Cimahi. Memang sepatutnya kita mempelajari agama Islam itu untuk bisa kita mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Gitu. Sebab apa? Unsur yang ada dalam jasadiyah ataupun rohaniah kita itu suatu saat akan dipinta pertanggungjawaban. Nah, dari mana asalnya kita akan memahami tanggung jawab itu? Ya, konteksnya ada dalam agama Islam. Kita mempelajari agama Islam secara kapah, insya Allah kita akan tahu pertanggungjawaban yang seperti apa yang akan kita hadapi, gitu kan, ketika kelak kita menghadap Allah. Jadi intinya pelajari saja dulu agama Islam, apa yang dititipkan oleh Allah, kita nanti juga akan tahu. Oke, Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan Dari selanjutnya lagi siapa nih. itu Teh Kinan? Nah, Pak Ustadz, nih selanjutnya ada pertanyaan dari Mahesa, katanya di Cigondewa, Cenah. Katanya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain dalam memahami agama Islam dengan bertanggung jawab, katanya. Iya. Baik, Mas Mahesa yang ada di Cigonewa, ya kita mempelajari agama Islam supaya kita senantiasa bertanggung jawab itu, ya apalagi sesama Muslim kita kan diperintahkan watawa sobil hak watawa sobisob, gitu kan, senantiasa memberi wasiat gitu dalam hal kebaikan, yaitu pertama. Terus yang kedua, kita senantiasa mengingatkan dalam sebuah ayat Allah, di situ Allah berfirman, ud'u ila sabili robika bil hikmah wal mau idotil hasanah, gitu. Ajaklah, gitu kan, saudara, kerabat, tetangga atau siapa, sabili robika, kepada jalan Allah, bil hikmah, dengan ilmu, gitu kan, dengan Betul, Pak Ustadz. pemahaman, wal mau idotil hasanah, juga disertai dengan tutur kata yang bagus, gitu. Jadi ketika kita mau mengingatkan, ketika kita mau memberikan nasihat, harus disertai dengan ilmu biar dia tahu, biar dia paham apa yang kita ucapkan. Yang kedua, dengan tutur kata yang lemah lembut, gitu. Jangan marah-marah kalau kita
mau mengingatkan seseorang seperti itu. Nah, waduh, Masya Allah menarik banget ya Kang Diki. Betul banget Teh Kinan, menarik banget pembahasan kita hari ini tentunya ya. Dan Betul buat sekali. pemirsa di rumah bisa bertanya-tanya langsung melalui kontak person kita di 0813 9447 7912. Masih banyak tentunya pembahasan menarik kita pada hari ini. Betul. Jangan lupa tetap bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah.